Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang Sejarah dakwah di Asia Tenggara, tepatnya yaitu di Singapura. Menurut catatan sejarah, masuknya Islam pertama kali ke Asia Tenggara pada abad ke-7 yang dibuktikan dengan adanya cerita dari Cina yang berasal dari dinasti Tang. Sementara itu, masuknya Islam ke Singapura diduga bermula dari kaum muslim pendatang yang berprofesi sebagai pedagang. Proses masuknya Islam di Singapura terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang muslim dari Arab, Persia yang berlangsung kira-kira pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Seperti diketahui, karena lokasinya yang strategis yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, kota-kota pesisir dan pelabuhan di Singapura pun menjadi pemukiman bagi para pedagang muslim dari berbagai negara. Para pedagang tersebut tidak hanya singgah, tetapi beberapa di antara juga ada yang menetap dan berkeluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, Islam diduga kuat telah hadir ke Singapura sejak abad ke-8. Pada saat itu, total jumlah penduduk yang memeluk Islam di Singapura adalah 17% dari keseluruhan penduduk Singapura. Sejak mereka merdeka dari Federasi Malaysia tahun 1965, komunitas muslim di Singapura secara bertahap namun pasti telah terintegrasi ke dalam mainstream masyarakat Singapura walaupun masih banyak mempertahankan identitas. Sebuah realitas bahwa orang-orang Melayu atau secara kultural merupakan sekelompok besar dalam komunitas muslim di Singapura. Pada umumnya terfokus pada etnis Melayu, bukan etnis lain dari kaum muslimin seperti Arab dan India. Secara ekonomi, kaum muslim dikatakan kurang maju dibandingkan penduduk yang lain. Berdasarkan keadaan demografi tersebut, walaupun secara umum orang muslim Singapura merupakan kaum minoritas, namun aktivitas gerakan dakwah di sana berkembang secara dinamis. Sebagai kelompok minoritas, maka banyak sekali yang harus diperjuangkan dalam memperoleh kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Dan bukan berarti aktivitas dakwah mendek begitu saja, akan tetapi bergerak secara dinamis. Hal ini diindikasi dengan mulai berbunculannya organisasi atau lembaga-lembaga keislaman. Organisasi Islam yang terkemuka adalah Masyarakat Dakwah Muslim, didirikan pada tahun 1932. Gerakan dakwah organisasi ini adalah antara lain mendirikan gedung peringatan Raja Faisal ataupun King Faisal Memory Hall, mendirikan klinik pengobatan dan pusat hukum. Sementara itu, organisasi masyarakat muslim yang penting lainnya adalah Masyarakat Muslim Mu'alaf ataupun Darul Argam yang merupakan organisasi dakwah pertama yang ada di Singapura. Di samping itu juga berdiri lembaga dan organisasi keislaman seperti Majelis Ulama Islam Singapura ataupun yang disebut dengan MUIS, Himpunan Dakwah Islam Singapura yang disebut dengan Jamiah, Majelis Pusat Organisasi-Organisasi Melayu, Majelis Pusat Anak-anak Muslim Mendaki, serta berita harian yaitu Surat Kabar untuk masyarakat muslim di Singapura. Dari surat kabar inilah tulisan atau artikel kaum muslimin dipublikasikan. Dengan demikian, banyak pemikiran atau fenomena umat terkini diinformasikan yang kemudian sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran dan pola pikir para orang muslim di Singapura. Nah guys, pasca kemerdekaan di era 70-an terjadi kebangkitan para muslim di Singapura. Hal ini dilatar belakangi oleh negara Singapura yang sedang mengalami modernisasi secara besar-besaran. Orang-orang Melayu dan kaum muslimin yang sudah harus bergumul dengan masalah modernitas cenderung memperkuat dan menonjolkan nilai-nilai dan pandangan dunia tradisional mereka. Ini dilakukan sebagai proteksi diri terhadap pengaruh budaya modernitas serta menanggulangi erosi identitas Islam. Sementara itu, pada era 80-an, komunitas muslim di Singapura mulai perhatian terhadap peningkatan status sosial
ekonomi secara memadai dalam profil umat Islam. Karena dalam ekonomi dan sosial, orang-orang Muslim Singapura tertinggal di belakang etnis lain, khususnya dalam hal status sosial ekonomi. Untuk itu, di kursus publik Islam kembali diaktifkan oleh organisasi-organisasi Muslim seperti yang dilakukan oleh Majelis Pusat dengan melakukan gerakan dakwah melalui pesan bahwa jalan keluar bagi kaum Muslim adalah meningkatkan pendidikan dan kompetensi profesional. Gerakan organisasi ini juga mengimbau kepada pemimpin-pemimpin Muslim seperti ulama dan aktivitas-aktivitas yang berorientasi Islam agar menanggulangi status sosial ekonomi mereka dalam kerangka dan prinsip-prinsip Islam. Gerakan dakwah yang terkait dengan masalah pendidikan walaupun pada tahun 70-an, pesan pendidikan khususnya pendidikan tertinggi sebagai katalis bagi kehidupan yang lebih layak bagi kaum muslimin dan telah disuarakan, maka dekade 80-an kembali diintensifkan. Untuk itu pada tahun ini pula didirikan Majelis Pendidikan untuk Anak-anak atau dalam kurung Mendaki yang mengarahkan kegiatan pendidikan bagi anak-anak muslim. Dalam hal ini, pemimpin Muslim sangat berhasil dalam menarik dukungan yang besar, bukan hanya dari perhimpunan atau kelompok-kelompok Muslim, tetapi juga dari pemerintah. Kehadiran Mendaki juga mempercepat kehadiran dan publikasi bahan-bahan dan karya-karya yang terkait dengan tema-tema pendidikan Islam, khususnya bagi minoritas Muslim di Singapura. Mendaki misalnya menerbitkan A Collection of Mendaki Papers, suatu kompilasi dari sekitar 10 proyek yang mencakup bermacam-macam masalah yang berkaitan dengan pendidikan bagi kaum muslimin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, Lebih dan kurang kami mohon maaf. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.